Saya akan men-sharingkan pengalaman kerasulan saya. Saya bersyukur bisa mendapat kerasulan di SD Bintang Timur. Khususnya saya bertugas untuk mengajar kelas 6 SD. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2020 saya memulai kerasulan saya. Hingga akhir Mei 2021. Kurang lebih kerasulan saya jalankan selama 10 bulan. Bagi saya, mengajar kelas 6 SD adalah sebuah proses untuk belajar lebih banyak hal begitu. Pertama kali menjalankan kerasulan, kami diajak rapat bersama dengan guru-guru yang lain. Bagi saya ini pengalaman yang menarik. Rapat dengan orang yang sudah menjadi guru, punya gelar, sementara saya hanya sebagai mahasiswa. Sudah diajak rapat untuk membicarakan bagaimana metode akan dilakukan saat mengajar begitu. Dan mereka juga minta pendapat kepada kami bagaimana metode belajar yang akan dilakukan dalam situasi pandemi ini, yaitu online. Bagi saya ini pengalaman lucu gitu, karena pengalaman pertama kali mengajar, belum ada pengalaman mengajar secara online, tapi diajak rapat dan meminta pendapat. Yang saya lihat dari pengalaman ini, ya begitu besar kepercayaan mereka kepada kita, kepada saya sebagai seorang frater untuk memberikan pengalaman iman pada anak-anak. Kepercayaan ini tentunya tidak saya sia-siakan. Saya mencoba menggunakannya dengan bakat yang saya miliki begitu. Artinya kepercayaan ini juga mengajak saya untuk justru mencari metode yang baru mengajar iman Katolik kepada anak-anak. Jadi memang ada rasa khawatir sedikit begitu, bagaimana apakah saya akan bisa mengajar begitu. Tapi yang saya sadari bahwa mengajar apalagi tidak memiliki ijazah begitu sudah banyak. Tapi bagi saya mengajar bukan soal memiliki ijazah begitu. Ijazah adalah syarat untuk mengajar, khususnya di institusi resmi atau sebagainya. Tapi bagi saya mengajar itu bisa dengan belajar. Maka dengan demikian apa yang saya katakan di awal bahwa mengajar adalah proses untuk belajar banyak hal. Itulah kemudian kenapa saya mengatakan hal itu, karena mengajar saya harus mempersiapkan diri dengan belajar dengan buku pedoman yang diberikan kepada saya. Nah, kemudian setelah rapat itu saya sudah resmi untuk mengajar kelas 6. Kemudian saya mencari cara yang tepat bagaimana menyampaikan materi kepada anak-anak khususnya kelas 6. Saya mencoba membuat video, kemudian akan saya upload di YouTube. Kebetulan kami memiliki grup khusus kelas 6. Nah, disitulah saya bisa memberikan linknya agar adik-adik bisa menonton video yang saya buat. Memang pengalaman membuat video lagi-lagi adalah proses awal belajar saya. Tidak ada pengalaman yang cukuplah begitu dikatakan untuk bisa membuat video. Saya melihat memang semuanya proses awal begitu. Proses mengajar awal, proses belajar bagaimana untuk menyampaikan semua awal. Ini justru ini yang membuat saya semakin semangat begitu
karena hal ini membuat saya untuk semakin terpacu untuk mencari cara-cara yang tepat untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Kebetulan saya menggunakan PowerPoint dan kemudian saya create menjadi video, saya upload ke YouTube. Pengalaman membuat video ini bagi saya sangat memperkaya diri saya sendiri. Apa saya katakan demikian? Karena dalam proses membuat materi itu sendiri di PowerPoint, saya belajar banyak hal, terutama sabar, teliti. Karena sebelumnya harus saya akui bahwa kalau mengetik itu saya sering sekali mendapat kesalahan begitu, salah huruf lah, kemudian huruf dan sebagainya. Tapi pengalaman ini mengajak saya untuk lebih sabar begitu, teliti, karena saya juga sebelumnya orang yang suka praktis begini, simple, singkat begitu. Artinya saya ingin menyampaikan ide-ide pokoknya aja, kemudian yang lain itu penjelasannya disampaikan aja, tidak mau diketik. Tapi ya melalui pengalaman ini kemudian membantu saya untuk lebih mau menjelaskan banyak begitu, dan juga membantu saya untuk sabar untuk melakukan sesuatu. Itulah kurang lebih metode yang saya lakukan dalam pengajaran. Kemudian relasi saya dengan guru anak-anak dan anak-anak, saya bersyukur walaupun belajar bersama tapi tidak pernah bertemu begitu. Ya, artinya bertemunya melalui video, chat dan sebagainya. Tapi saya sungguh merasakan keakraban dengan mereka, persaudaraan dengan mereka, khususnya wali kelas, kepala sekolah, dan anak kelas 6. Melalui WA itu saya bisa bekerja sama dengan guru, diskusi bagaimana begini. Bapak itu juga menanyakan bagaimana dan bicarakan juga soal sikap anak-anak dan nilai begitu. Hal yang menarik bagi saya ketika berrelasi dengan anak-anak. Berrelasi dengan anak-anak ini ya bisa ketika saya memberikan tugas dan mereka memberikan hasil tugas mereka kepada saya. Disitulah ada relasi antara saya dan anak-anak, bahkan relasi dengan orang tua mereka. Yang saya dampingi, anak-anak saya dampingi ini tentunya berasal dari kepercayaan dan budaya yang berbeda. Nah, pengalaman ini yang juga memberi kekayaan bagi saya. Ternyata yang saya ajar bukan hanya agama Katolik atau Kristen begitu. Ada juga Buddha, Konghucu, yang juga berasal dari ada yang budaya Batak, budaya Jawa, budaya Tionghoa dan sebagainya begitu. Jadi melihat latar belakang mereka, asli latar belakang mereka, membantu saya juga untuk bagaimana cara menyampaikan itu, pengajaran khususnya iman Katolik ini pada yang berbeda agama ini. Saya melihat bahwa ini pengalaman kecil, kerasulan kecil, tapi ini menjadi pengalaman kesempatan yang luar biasa bagi saya, karena bisa secara khusus menyampaikan setidaknya pribadi Kristus lah kepada anak-anak melalui pengajaran iman Katolik. Jadi yang saya usahakan itu ketika saya memberi mereka ujian, tes, UAS, saya mencoba untuk memberi gambaran siapa sih Yesus ini. Di soal-soal itulah yang coba saya buat itu untuk memperkenalkan Kristus begitu. Untuk melihat sosok Yesus ini siapa sih begitu.
saya bersyukur, senang ketika mereka bisa menjawab setiap soal yang saya berikan dengan baik. Hal yang menarik lagi yaitu ketika wali kelas meminta saya untuk memberi penilaian karakter kepada anak-anak yang saya dampingi. Di sini juga agak lucu juga, karena bagaimana menilai seseorang yang belum pernah bertemu sama sekali, harus memberi penilaian karakter, sifatnya bagaimana. Mau mengarang-arang tapi ya bagaimana, nggak mungkin. Tapi saya berusaha juga melihat karakter mereka itu ya dari kesetiaan mereka ya, diberi tugas, hanya itu yang referensi yang bisa saya dapat begitu. Tapi inilah justru yang mengajak saya begitu, untuk ternyata saya juga perlu untuk lebih mengenal mereka begitu. Ya, kenyataan bahwa tidak bisa bertemu begitu. Tapi saat proses pembelajaran, disitulah waktu giliran saya mengajar, disitulah saya bukan hanya sekedar memberi materi begitu, tapi mencoba untuk menanyakan kabar, bagaimana apakah keluarga sehat ketika ada acara-acara khusus keagamaan dan sebagainya. Disitulah saya mencoba untuk menyapa mereka, dan ternyata mereka juga mau membalas chat begitu, dan akhirnya di situ ada obrolan. Di situ juga saya bisa semakin mengenal mereka. Itulah kurang lebih referensi yang bisa saya lihat untuk karakter mereka. Bapak pendiri menginginkan anak-anaknya supaya lebih kreatif, memiliki cakrawala yang luas, mampu menyesuaikan diri, dan terbuka pada budaya-budaya. Jadi apa yang dikatakan Bapak pendiri ini memang benar, bahwa inilah realita yang saya temukan khususnya dalam kerasulan saya selama kurang lebih 10 bulan. Saya terdorong untuk lebih mengembangkan terutama cakrawala saya, karena ya kita ketahui orang mengajar karena di balik mengajar itu ia sudah belajar banyak hal begitu. Begitupun dengan saya, ternyata saya pun diajak untuk belajar supaya bisa menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Kemudian menyesuaikan dengan situasi yang ada, yaitu situasi di mana saya kerasulan dengan tidak bertemu secara langsung gitu. Dan kemudian dalam kerasulan ini, orang yang saya layani itu orang yang berasal dari latar budaya kepercayaan yang berbeda. Bagi saya kerasulan ini sangat memperkaya saya, khususnya membantu saya untuk lebih berkembang secara intelektual dan kepribadian, khususnya kepercayaan diri. Bagi saya ini yang sangat menarik, karena saya mulai mampu mengekspresikan diri saya, mampu merealisasikan apa yang menjadi bakat saya begitu. Ternyata banyak potensi yang dalam diri saya yang perlu saya kembangkan lagi begitu. Artinya kenyataan memang bahwa banyak bakat yang dalam diri saya. Kemudian yang dituntut memang di sini dari saya adalah bagaimana saya mau mengembangkannya, menggunakan. Terakhir, bagi saya segala sesuatu adalah proses belajar. Bagi saya segala sesuatu adalah proses belajar untuk terus memperkaya saya, terutama membantu saya dalam karya kerasulan yang saat ini dipercayakan.